Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mediti dimanapun berada, salam sehat semua. Nah, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini dalam keadaan sehat dan segar bugar gitu ya. Ini ada sepeda untuk bisa terus berolahraga gitu ya. Jadi apakah Mediti ini bisa digunakan sebagai antivirus? Nah, ini suatu pertanyaan yang banyak sekali orang menanyakan kepada saya. Jadi menurut riset yang saya baca itu beberapa virus itu bisa diblok atau dihambat dengan Mediti. Yang sudah ada risetnya adalah untuk HIV virus ya. Ini termasuk salah satu juga merupakan riset saya tentang Mediti untuk virus. Kemudian yang kedua untuk Epstein-Barr virus pada nasofaring karsinoma. Kemudian untuk virus influenza, untuk virus SARS-CoV yang satu, ini kan SARS-CoV-2. SARS-CoV-1 sudah ada penelitiannya. Kemudian untuk virus HPV yang menyebabkan kanker serviks. Nah, ini ternyata memang EGCG atau kandungan yang ada di dalam teh ini memiliki sifat antivirus. Gitu. Jadi antivirusnya itu disebabkan karena EGCG dari teh itu kan suatu tanin, ya, suatu tanin. Suatu tanin itu secara kimia itu dapat berikatan dengan protein. Nah, andalan seperti HIV, coronavirus itu andalannya adalah protein untuk bisa masuk ke dalam sel kita, itu andalannya adalah protein. Nah, jika protein ini kita ikat, maka tentu saja virusnya tidak bisa masuk ke dalam sel kita. Nah, ini jadi itulah yang dilakukan oleh Mediti, sehingga Mediti ini bisa mencegah masuknya virus ke dalam sel kita. Kalau virus itu di luar saja, maka virus ini tidak akan bisa menginfeksi atau menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Ya. Contoh sederhana, kalau kita sudah mulai kena influenza gitu ya, sudah mulai bersin-bersin, cukup langsung kalau saya Mediti 2 saset, langsung saya dengan diminum hangat-hangat begitu, langsung insya Allah influenza itu tidak akan berlanjut gitu ya. Bersin-bersin, kalau bersin-bersin langsung aja 2 saset Mediti kita minum dalam keadaan hangat, semuanya akan lebih baik. Seperti begitu. Jadi dengan demikian maka kalau Mediti itu mampu mengikat protein virus ya, maka virus itu tidak akan bisa masuk ke dalam epitel dari mukosa dari sel paru-paru kita, sehingga dengan demikian maka virusnya ada di luar saja. Nah, satu penelitian yang terakhir tahun 2020 ini itu secara komputasional, jadi dengan menggunakan komputer, ada sederetan senyawa diuji manakah senyawa-senyawa ini yang mempunyai ikatan kuat dengan protein dari virus itu. Ada 7 protein virus corona ya, 7 protein penting virus corona inilah yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam sel mukosa sel paru kita ya, seperti itu. Nah, dicoba, ternyata yang paling tinggi ikatannya dengan virus ini adalah epigallocatechin galat atau EGCG yang berasal dari teh. Bahkan ikatannya itu lebih besar, lebih kuat daripada kloroquine maupun remdesivir, yang katanya remdesivir adalah andalan gitu ya, obat andalan untuk corona. Ini EGCG itu 2 kalinya. Lain remdesivir ada toksisitasnya. Kalau EGCG enak diminum, nggak ada masalah. Ya. Mau minum 1, mau minum 2 nggak ada masalah. Kalau remdesivir begitu ketatnya ya, karena ada indeks terapinya. Kalau lebih besar maka akan terjadi toksisitas ya. Orangnya akan sakit bukan karena
virusnya, tapi karena obatnya justru. Nah ini, jadi tapi kalau minum teh itu apa terjadi seperti itu? Tidak akan terjadi. Panjenengan minum teh 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas nggak ada masalah. Ya, jadi di pandemi COVID yang tidak tentu kapan ini, ada yang mengatakan 2 tahun lagi baru Indonesia baru bebas dengan corona. Ini di Wuhan sudah naik lagi, dulu sudah turun, sekarang naik lagi. Nah, ini butuh waktu lama. Oleh karena itu, sekarang di era pandemi ini sebetulnya kekebalan tubuh kita sedang diuji. Apakah kita sedang mampu mempertahankan kekebalan tubuh kita ini terus-menerus selama 2 tahun? Nah, kalau kita minum remdesivir ya selama 2 tahun, ya ini suatu hal yang impossible gitu ya. Tapi kalau minum teh, apakah mungkin kita minum teh 2 tahun? Jangankan kok 2 tahun, kita sudah minum teh mulai sejak kecil. Nah, ya, jadi nggak ada masalah dengan minum teh dalam jangka waktu yang panjang. Dan FDA juga sudah menyatakan bahwa teh itu aman dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dalam waktu yang sepanjang apapun masih masih tidak akan menimbulkan gejala apapun. Kecuali memang malah manfaatnya malah terhindar dari berbagai macam penyakit. Saya kira itu yang penting saudara sahabat Mediti ketahui tentang apa sih khasiatnya kalau saya minum Mediti ini, apakah bisa untuk menahan coronavirus. Nah ini perlu para sahabat Mediti memahami. Tapi yang penting lagi bahwa kita harus santai ya, pikiran harus lepas gitu ya, sehingga kita tidak terlalu tertekan. Kalau tertekan akan menurunkan sistem imun kita ya. Sistem imun kita turun, maka kita akan mudah dimasuki oleh virus gitu ya. Baiklah para sahabat Mediti yang saya banggakan, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengetahuan ini mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada semua orang. Kalau tidak ada Mediti, boleh minum teh biasa ya. Salam sehat semuanya.